Allah menciptakan manusia tidak dibiarkan loh. Ya, tidak dibiarkan. Kalau kita kadang-kadang dua anak bisa ngejor, bisa dijorak kan? Yang penting urip. Karena kadang-kadang kita minta kepada Allah itu maksa karo dikte jalan nyomong kok kudu kayak gini. Didikte yang dikte kita. أحمد يا حبيبي سلام عليك. Yang namanya apa ya, sesuatu yang didatangkan oleh Allah itu hanya ada tiga. Yang pertama adalah bisa ujian, yang kedua bisa teguran, yang ketiganya bisa apa ya, akibat. Jadi Allah memberikan sesuatu itu kita uji kok bagaimana, karena orang yang namanya diuji itu mesti dalam rangka untuk meningkatkan derajat. Kalau ditegur karena kasih sayang Tuhan, tegur kowe wong kok mbok kebanjur gitu. Sama dengan orang tua kepada anak. Nah yang ketiga adalah hasil dari seseorang yang disebut dengan azab apa ya? Azab. Iya, karena perbuatan kita harus kebanjur. Maksiatnya kepada Allah, jadi itu diganjar bahasanya. Itu antara lain. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pandemi 19 ini ya merupakan satu peringatan bagi kita. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya peringatan itu penting. Pak Dzakir, Pak Innama, Pak Atif Zikro. Pak Dzakir, Pak Innama, Antam. Jadi yang namanya peringatan itu penting. Karena apa? Karena peringatan itu adalah banyak manfaatnya. Jadi bagi kita sebenarnya peringatan sangat dibutuhkan. Itu dan itu merupakan satu petunjuk. Tapi apakah itu benar-benar kita paham bahwa itu petunjuk? Karena yang namanya manusia hidup di dunia ini butuh petunjuk. Kalau kita tidak bisa mendapatkan petunjuk, kita pasti mencari petunjuk. Kalau kita mencari tidak ketemu, maka kita akan melakukan sesuatu tindakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh produsernya. Sebagai contoh, Konimak itu diciptakan untuk penyakit, iya, apalah penyakit apa terserah. Dari sana mesti ada petunjuknya. Yang namanya indikator yang namanya Konimak ini caranya makan begini dan lain sebagainya. Mesti pencipta komputer itu mesti membawakan catatan-catatan yang berisi indikasi-indikasi. Tanpa itu maka kita tidak bisa menggunakan komputer. Meraba-raba ngerpacul lah wong bener. Ngomacul lagi kena. Soalnya apa, petunjuknya lewat langsung para aktivitas itu ya. Nah, karena itulah mari kita mencoba membuka Quran surat 2 ayatnya 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni dan paman tabinga hudaya wala khaufun 'alaihim walakum yahzanun. Artinya
Kami Allah berfirman, pergilah kamu semua dari keadaan ini. Kita disuruh untuk melepaskan satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya apa? Kita sebenarnya diperintahkan Allah untuk melakukan aktivitas dalam rangka menjadi manusia yang lebih baik, berupaya sekeras mungkin. Kalau kondisi-kondisi pada saat ini kok kurang nyaman, ya harusnya kita mencari sesuatu yang lebih nyaman. Kalau sekarang umpamanya kena epidemi yang COVID-19 ini, umpamanya di sini, ya kita harus hijrah, pergi dari kondisi itu. Ya. Nah, kalau kita tidak pergi dari tempat itu, ada petunjuk-petunjuk yang lain. Yang pertama pakai masker, itu kan petunjuk. Terus distance, ya. Kemudian yang satunya apa itu? Cuci tangan. Itu antara lain. Nah, itu kan diikuti saja yang namanya petunjuk. Mengapa petunjuk itu harus diikuti? Dalam rangka untuk bisa berupaya menyelamatkan diri, itu maksudnya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan fa imma, adapun ya'tiyanakum, akan kudatangkan kepada kamu petunjuk daripadaku. Allah menciptakan manusia tidak dibiarkan loh. Ya, tidak dibiarkan. Kalau kita kadang-kadang dua anak bisa ngejor, bisa dijorak kan? Kan kasihan sekali kalau orang tua berupaya untuk punya anak, anaknya malah dibiarkan. Sama sekali jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dipelihara dengan baik, dirumati, dipersiapkan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga mereka bisa berkembang menuju sebuah kesempurnaan ciptaan. Jadi ciptaan ini selalu dibimbing, selalu dipimpin, diarahkan, ditunjukkan jalannya. Tidak dibiarkan manusia itu jalan sendiri-sendiri. Agar manusia itu bisa menuju pada ciptaan yang sempurna. Itu diberi petunjuk. Baik petunjuk untuk kebutuhan lahir maupun petunjuk untuk kebutuhan batin. Dan ini mengandung maksud, mengandung arti bahwa kehidupan manusia ini harus seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tidak boleh agama melarang kepada kita untuk hanya memenuhi kebutuhan sebagian saja. Makanya Islam tidak menganjurkan untuk ke akhirat-akhiratan. Karena apa? Karena memang masih ada kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itulah maka Allah memberitahukan. Kebanyakan sementara ini orang hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya saja. Kalaulah telinga kita bisa mendengar, seandainya manusia itu hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya, sebenarnya rohani kita menjerit. Tapi kan telinga kita tidak mendengar, sehingga begitu tenangnya. Karena memang
segala sesuatu yang hubungannya dengan rohani kita itu agak adanya itu goib ya. Goib itu ya agak misteri lah, misteri. Seperti itu tadi, seandainya telinga kita bisa mendengar seperti itu misteri namanya. Nah, itu yang diberikan Allah kepada kita seperti itu. Beda dengan mereka orang-orang yang peka. Saya menggunakan bahasa peka ya kenal lah. Oh, saya anggar kayane beda karo wong sing beriman karo takwa ki angel banget. Artinya ukurannya seperti apa. Kalau orang yang peka itu biasanya mendapatkan satu peringatan sedikit saja sudah kembali. Cepat sekali bahasanya. Kalau kita itu tanahnya sudah cukup subur kan, tidak perlu hujan lebat, gerimis baru bisa tubuh. Nah, diharapkan kita orang-orang yang peka di dalam pengetahuan agama ini ya tidak perlu hujan lebat lah. Ya, gerimis cukup. Kita bisa menikmati surga dari kita mengikuti petunjuk apa sih? Persoalannya kita kan masih lengket dengan dunia, sehingga mereka bisa merasa nikmat manakala hubungan dengan dunia ini terpenuhi. Tapi kalau hubungan dunia tidak terpenuhi, biasanya tidak merasa senang, tidak merasa bahagia. Kita kadang-kadang kalau kurang sedikit saja tidak resuluh. Manusia itu biasanya ngeresulah. Nah, ngerusannya kita kan kepenginnya kabehan terpenuhi. Kabehan apa tidak kepenginan. Padahal lalu juga memerintahkan kita supaya berdoa. Tuhan di dalam memerintahkan kita untuk berdoa, jawabannya gampang, tak penuh itu. Gitu. Tak kabulkan. Tapi yang dikabulkan yang mana? Karena kadang-kadang kita minta kepada Allah itu maksa karo dikte udah lah nyomong kok kudu kayak gini. Didikte, yang dikte kita. Padahal tadi Allah disampaikan bahwa dirinya adalah yang Rahman. Yang Rahman itu artinya kan ya, memberikan terpenuhnya segala sesuatunya seukuran. Ya, tidak melebihkan karena apa? Karena di dalam melebihkan itu Allah memberikan sebuah ukuran pada Quran 287. Itu ada ukuran-ukuran. Dan kita tahu ukurannya. Kita tahu lah. Angger anawi jambu itu jambu gede banget. Padahal ya gede temennya, tapi gede banget. Soalnya ukurannya semenong. Perbandingannya karo jambu gede ini karo kelapa, itu orang perlu semua. Sudah tahu ukurannya ya. Lah panjenengan sebenarnya sudah tahu ukurannya. Lah inyong kira-kira ndong ngamari Gusti Allah ukurannya itu kira. Kadang-kadang di luar ukuran. Ya. Sehingga nah, ya orang tahu jembatannya orang karena memang di luar ukuran. Allah kan dikarenakan udmuni astajib, berdoa kepada aku, tapi astajib lakunya ini kadang-kadang ditinggal. Tapi dipenuhi segala apa persyaratan-persyaratan apa ya, memberikan satu kondisi di mana permintaan itu terkabulkan. Tapi kan orang syarat-syarat itu ditinggal gitu. Sampai dipenuhi baik lah permintaannya. Syaratnya lah orang kan syarat-syaratan. Padahal bagi kita saja pada orang tua juga seperti itu. Ya. Kalau kepada orang tua belum artinya belum bisa menggunakan fungsinya itu di luar kemampuannya, ya kan? Kalau anak kecil kan belum menggunakan fungsi daripada apa ini indera-inderanya. Itu tidak ada masalah orang tua, memang belum bisa kok. Mikir ya belum bisa. Sama dengan kamu kadang-kadang kita itu kesuk maling ayam itu.
Kena aja mlebu bae. Ya kan. Ya do giringan maning, ya apa ngono maning. Sing penting ana dalan sing bisa mlebu ngono. Ya kita seperti itu sebenarnya. Nah anak-anak juga sama, wong belum bisa berpikir. Yang menjadi persoalan kita kan karena kita itu sudah bisa membedakan. Karena sudah bisa membedakan itulah maka gitu, kita menjadi pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Mesti dimintai pertanggungjawaban. Bukan baik-baik. Nah kalau kita sudah dimintai pertanggungjawaban, berarti segala sesuatunya itu ada pada diri kita. Semua. Ya. Jadi kalau orang sudah diberikan satu tanggung jawab, kemudian dia melaksanakan, maka itu sudah selesai. Tapi kalau diberi pertanggungjawaban itu tidak dilaksanakan, maka itu masih belum selesai. Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan takdir, Mbak. Sementara orang berkeyakinan bahwa Allah menakdirkan seorang. Jadi sing abot buat saya berat. Soalnya nggak ada ditakdirakan piye, orang dimintai pertanggungjawaban. Bebas ya. Bebas. Karena yang menentukan sana. Ya, yang menentukan sana. Kalau orang sudah ditentukan oleh sana yang terkait dengan tindakan-tindakan dosa, dia tidak perlu diazab, tidak perlu disiksa. Wong karepe kana, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah petunjuk itu hanya ada dua. Petunjuk yang benar, petunjuk yang tidak benar. Nah, kita punya wewenang, punya kewajiban untuk memilih saja. Kamu mau memilih jalan yang menuju pada yang benar atau menuju jalan yang salah, itu saja. Jadi segala sesuatunya itu bergantung pada diri kita masing-masing. Semua nanti akan dibebankan kepada dirinya, tidak dibebankan kepada orang lain. Itu antara lain di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berbuat tidak baik bukan karena Allah menginginkan atau Allah itu menghendaki, tapi yang menghendaki adalah diri kita. Oleh karena itulah maka ada istilah taat kepada Tuhan dengan sukarela. Sekarang peko lah, suka-suka maksudnya lah. Boleh kok kita taat kepada Allah suka-suka, belum ya kena, orang ya kena, tidak dipaksa oleh Tuhan. Contoh sholat orang sholat ya kan dari tahun ke tahun kok bingung-bingung. Ya. Maka yang namanya patuh kepada hukum Allah itu ya suka-suka sendiri-sendiri, karena itu menjadi tanggung jawab, bukan menjadi tanggung jawab siapa. Tapi ada yang terpaksa ya, taat tapi terpaksa, ada enggak? Apa contohnya? Apa contohnya? Sholat bisa terpaksa karena mertuanya kiai ya bisa. Hukum Allah yang memaksa kita adalah Sholat, ya. hubungannya dengan hukum alam. Itu terpaksa. Hukum alam ini terpaksa, orang suka-suka. Kalau kita menurut hukum alam, manusia bisa mempertahankan hidup harus makan. Orang doyan mangan kudu mangan, orang doyan mangan ya ngono. Jadi sakit. Terpaksa mangan gue tadi. Kalau sudah sakit dibiarkan
tambah parah, ada hukum lain, kamu harus mati. Itu namanya terpaksa. Kalau ini kepada syariat suka-suka, monggo. Wong mriki, wong ngaji ya ora apa-apa, ngaji ya ora apa-apa. Ya, boleh toh. Bahasanya sih gampang, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Di panjenengan boleh kok, boleh mentaati aturan Tuhan, boleh mengingkari aturan Tuhan, tidak apa-apa, karena semuanya sangat bergantung kepada diri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bagi yang belum paham yang mau ditanya, karena saya ini paran kembali gimana. Monggo, kalau ada yang mau bertanya kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, Quran suratnya 2 ayat 38, di situ hanya ada pemahaman Allah memerintahkan kita, kalau kita kondisi kita dalam keadaan yang baik, pindah saja ke kondisi yang lebih baik. Itu adalah dalam hal apapun. Selanjutnya kita diberi petunjuk oleh Allah dalam semua hal, baik lahiriah maupun batiniah, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Pokoknya segala sesuatunya sudah sempurna, tinggal kita. Orang yang mau taat memenuhi kewajibannya, ya insya Allah kita akan bahasanya akan selamat saja. Walau kau pun kira-kira itu. Ya, itu Pak. Tadi yang pertanyaannya tentang Tuhan itu jadi seolah-olah banyak gitu. Karena dekat dengan di sini ada, di sana ada, katanya kan. Berarti kan Tuhan itu banyak, bukan hanya satu gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu penjelasan lebih. Ya, terima kasih. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Ini sebenarnya bukan urat nadi ini. Kalau urat nadi ini nanti kembali kepada sebuah sebuah kondisi seperti di dunia ini. Artinya Allah bertempat. Allah itu bertempat. Makanya banyak sekali hal-hal yang diajarkan oleh Islam yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dipahami. Peristiwa Isra Mi'raj itu banyak sekali peristiwa seperti itu dipahami seperti itu. Nabi Muhammad diperjalankan dari Makkah ke Madinah, itu kan, terus dari Masjidil Aqsa diangkat sampai ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Itu masih banyak sekali pemahaman. Kemudian di sana langit pertama ketemu dengan Nabi Adam dan seterusnya. Itu kan jadi memberikan ajaran yang ajarannya itu seperti di dunia seperti ini gitu banyak. Padahal agama tidak seperti itu. Agama itu menuntun kepada kita agar manusia itu bisa mengembangkan rohani yang diwadahi oleh jasad. Ini kan jasad ini rohaninya diwadahi. Jadi kalau kita memahami Allah itu dekat dengan urat nadi ini, ya bukan urat nadi. Tadi saya kira sudah ada gambaran bahwa yang namanya presiden itu dekat dengan rakyat itu sudah bagus sekali. Ya, itu kata biasa bukan yang sebenarnya. Jadi kalau presiden dekat dengan kita itu ya bukan dekat dalam arti
kita dalam kondisi seperti ini. Allah juga sama. Kalau saya mau menerangkan kalau itu sebuah zat, ya panjenengan kesulitan. Apa sih itu zat dan lain sebagainya. Karena memang masih banyak sekali sesuatu yang misteri, yang masih gaib-gaib. Ya, itu yang panjenengan harus tahu. Jadi bukan yang dimaksud seperti itu. Kedekatan kita adalah ada pada diri kita masing, merasa dekat tidak, itu saja. Ya, kita merasa dekat. Yang sulit adalah bagaimana kita merasakan kita hidup bersama Tuhan, itu yang paling sulit. Ya. Hidup diawasi dan sebagainya, itu kan bahasa manusia sebenarnya. Kalau orang-orang yang hidupnya sudah panafi rasul atau panafilah, itu ya uripe wis sana lah. Seorang mikir akan juga. Jadi dekat dengan Tuhan betul. Ya, jadi sayanya gimana ya? Seorang mikir akan dunia. Orang yang ditinggal semua. Walaupun dia itu masih hidup di dunia, jadi hidupnya seperti itu. Saya membaca bukunya banyak sekali para sufi-sufi yang hidupnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa, nggak bisa. Kalau kita puasa di luar bulan puasa besok, ya mbak, karena rasanya entok. Ya jadi yang namanya Allah bersama kita itu rasa kita, bukan seolah-olah dia itu berada dalam diri kita itu bareng gitu ya. Itu nanti pengertiannya jadi jasmani, bukan pengertian rohani. Saya kira sementara itu.